Halo Sobat Nutens, balik lagi sama gue Pape dari Nutens. Kita ada segmen baru nih tentang nge-review kendaraan. Nah, di segmen review ini kendaraan yang kita review adalah kendaraan-kendaraan yang terpilih oleh tim Nutens nih. Seperti kendaraan yang ada di sebelah gue ini nih. Nah, pasti kalian udah tahu dong kendaraan ini kendaraan apa atau motor apa. Ya udah banyak juga lah ya berseliweran. Tapi setelah yang satu ini. Nah, motornya adalah apa nih? Mungkin teman-teman semua udah pada tahu dan ada yang penasaran nggak ya kira-kira kok warnanya begini gitu ya. Motornya itu adalah Jupiter Z. Ini motor tahun 2005 nih kata ownernya. Dengan kode 5TP yang katanya warnanya ini cukup rare. Kata ownernya itu cukup rare, cukup langka karena di tahun itu mungkin di zaman dulu tuh siapa sih yang mau warna-warna terang ngejreng kayak gitu gini kan, yang kayak gini-gini ya kan. Kalau zaman sekarang oke lah, udah pada warna hijau, merah, mungkin ada juga yang ngeluarin warna ungu dengan stripping-strippingnya yang warna-warni. Kalau zaman dulu kan kurang ada yang suka gitu ya. Mungkin sebelum-sebelum ini juga ada kayak Fish Air Millennium yang warnanya kuning silver gitu kan. Nah, jadi ini motor pada zamannya memang jarang ada yang beli untuk warna oranye ini nih. Jadi kata ownernya pada tahun ini motor ini tuh adalah Jupiter Z Casual. Dia berbeda dengan Jupiter yang lainnya. Perbedaannya itu ada di bagian knalpot, di bagian shock, dan di bagian pelek dan juga stop lamp belakangnya nih. Di antara Jupiter yang lawas sampai dengan ke Jupiter yang baru, yang Burhan atau yang robot ya disebutnya. Nah, dan motor ini yang spesial lagi kata ownernya keluarnya cuma 1 tahun nih. Dari tahun 2005 sampai dengan ke tahun 2006 aja. Makanya nggak banyak yang punya motor dengan tipe ini. Kayak gitu Sobat Nuten. Bang, sekarang harganya berapa sih Bang? Kata ownernya sih kalau misalkan yang udah direstorasi full sambil dimodifikasi dikit-dikit, katanya sih udah nembus 17 sampai dengan 18 juta. Soalnya amat. Makanya ya, padahal dulu mungkin barunya cuman 10 sampai dengan 12 kali ya Mo ya. Nah, gue juga kurang tahu nih makanya. Ya, kata ownernya memang yang bikin ini motor mahal adalah udah susah nyari part bodinya. Gitu, nyari terutama katanya nyari strippingnya nih susah banget. Gitu kata ownernya aja dia dapat batok depan di mana, dapat spakbor depan di mana, dapat stripping aja ada yang beda-beda nih. Nggak di satu tempat langsung belanja semua tuh nggak bisa kata dia. Udah gitu juga kata ownernya yang paling susah adalah bagian plastik kasar leg shieldnya ini sama bagian batok kepalanya ini nih plastik kasar hitamnya udah susah banget. Kalau yang merek-merek aftermarket sih yang bukan ori Yamaha masih banyak nih Mo. Tapi kalau misalkan yang merek orinya udah langka banget katanya Mo, gitu. Spill dong, spill. Sabar dulu dong, jangan main spill-spill aja. Pokoknya nanti akan gua spill nih. Semi restore lah ya kita sebutnya ya. Semi restore motor ini tuh habis berapa ngedandaninnya. Tapi sebelum gua masuk untuk nyebutin harga-harganya berapa, enaknya motor ini gua kinclongin dulu kali ya.
Nah, tadi kan gue bilang nih, gue mau spill abis berapa sih si owner ini untuk nge-mini restorasi motor ini nih. Lebih ke bukan mini restorasi, semi restorasi. Nah, kata ownernya dia baru restorasi beberapa. Contohnya dia kayak penggantian bagian bodi nih. Dari depan sampai dengan ke belakang. Ini kata ownernya dia dapat di harga 2.300.000. Gila nggak sih? Mahal banget nggak sih untuk motor yang kayak gini gitu ya? Gue juga kurang paham. Dia dapat bodi ini semua full sampai ke padnya, sampai ke batok, cover dalam, cover luar, spakbor depan, dasian. Dapat di harga 2,3 juta. Lanjut dia dapat juga stripping. Kata ownernya yang paling susah untuk nyarinya. Kata ownernya ini dapetnya berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita akumulasiin, dia di harga 1,3 juta untuk stikernya doang. Dan kata ownernya pada zaman dulu mungkin tuh harga stiker ini tuh cuman di harga 600 atau gope katanya. Dan sekarang jadi 1,3, gila berapa persen tuh naiknya. Gokil emang, susah ya kalau barang udah langka ya. Nah, lanjut lagi. Motor ini juga udah diganti bagian bannya menggunakan Pirelli Super Corsa, depan belakang ukurannya sama 90/80. Jadi alirannya jadi kayak motor-motor otres gitu ya, bannya bulat gitu. Dia kata ownernya beli di harga 450.000 per satu piece-nya. Berarti depan belakang kurang lebih di 900.000 kayak gitu. Lanjut di bagian depan ownernya juga udah pakai disc brake TDR warna orange dengan ukuran 300 mm. Kata ownernya di harga 1.300.000 sekian. Kayak gitu, itu udah plus sama bracketnya, jadi udah tinggal plug and play aja. Lanjut ke sok depan, kata ownernya juga udah diganti menggunakan sok Jupiter dengan kode 5TP original di harga 500.000. Itu untuk tabungnya doang, belum sama asnya, isiannya. Oke, udah ketahuan tadi harganya berapa ya Sobat UTN semua ya. Nah lanjut, motor ini sebenarnya kan nggak kopling ya. Nah cuman kata ownernya pakai motor bebek yang nggak kopling tuh aneh. Jadi ribet, terasa bawa motor tuh kasar, susah kata ownernya. Lebih baik bawa motor matic sekalian atau nggak kopling sekalian. Makanya karena motor ini basicnya nggak kopling, ownernya pasangin kopling menggunakan TDR, keluaran dari TDR nih Sobat UTN. Jadi udah plug and play juga, udah tinggal pasang aja. Gitu. Nah, lanjut lagi kita ke bagian belakang nih. Harganya berapa tadi kopling, Bang? Oh iya, lupa ya. Yang kopling ini di harga 550.000. Nah, ini banyak lah di online shop, gue juga tahu banyak nih harga segituan. Kebetulan ini ada dua varian. Ada yang punya disebutnya tuh Jupiter X1, itu harganya cuma 350. Sama ada yang merek TDR ini di harga 550.000 gitu. Udah tinggal pasang lah semuanya. Nah, lanjut. Ownernya juga udah ganti sok belakangnya menggunakan Red It GP. Untuk tipenya tadi gue lupa tanya nih ya, tapi kata ownernya sih dia beli di akhir-akhir tahun kemarin di harga 1,1 juta. Kanan kiri 1,1 juta. Ini udah menggunakan kompresi ya, Red It GP lah standarnya. Udah ada setelan atas dan setelan kompresi di atas. Ribbon kayaknya yang bawa ya, ribbon dan kompresi kayak gitu. Nah, lanjut lagi, sebenarnya motor ini udah nggak ada penggantian part lagi. Lebih banyak ke penggantian part di bagian mesin nih. Kata ownernya dia habis di mesin ini kurang lebih di angka hampir 2 jutaan. Karena di bagian koplingannya ini hancur banget. Memang kata ownernya, ini motor begitu dapat memang bahan Sobat UTN. Jadi hanya kerangkanya aja lah ibaratnya yang kepake. Bagian mesin sehernya jebol, koplingannya jebol. Aneh semua. Sampai kata ownernya ke as persneling gigi aja bisa bengkok di dalam mesin. Gila, gimana nggak sih owner sebelumnya pakai motor ini? Kayak gitu. Jadi sama ownernya udah di refreshment semua di bagian mesinnya.
sehernya juga udah dibenerin. Oh iya, karburatornya juga udah diganti nih sama ownernya menggunakan Jupiter 5TP orinya. Di harga 400.000 tadi kata ownernya, kayak gitu. Nah, untuk motor ini sih hanya segitu aja, nggak ada yang lain, paling cuman kayak jalu ini tadi kata ownernya cuman di harga 50.000. Lanjut ke, oh iya Sobat Nutens, ada lagi yang diganti, kaca spion dan juga holder lampu ya. Stop kontak lampu yang sebelah kiri itu sepaket, itu katanya yang sebelah kiri aja holdernya itu di harga 250.000. Untuk kaca spionnya katanya ini orinya, kata beda packingnya nih, katanya ini di harga 250.000 juga. Nah kayak gitu. Terus lanjut depan, gua ada yang lupa nih karena gua duduk ya. Ada lampu depan juga udah diganti sama ownernya menggunakan yang orinya juga nih Sobat Nutens, katanya di harga 270.000 gitu. Lampu depan lah masih banyak kata ownernya, cuman nyari body dan strippingnya, terutama bagian plastik kasarnya aja nih yang susah, yang orinya yang susah tuh kayak gitu. Nah lanjut Sobat Nutens, motor ini tuh sama ownernya direstorasi di bengkel Roda 2 Garage yang ada di Karawaci, Tangerang. Ownernya mempercayakan ke bengkel Roda 2 Garage untuk merestorasi bagian bodinya semua, pemasangan aksesoris, dan juga nge-refreshment bagian mesin dan pemasangan koplingnya nih gitu. Itu totalnya di Roda 2 Garage untuk jasa pasangnya, jasa ngebenerin mesinnya semua habis di harga 2 juta aja nih sob. Nah udah gitu juga motor ini lama pengerjaannya kurang lebih 1 minggu. Karena kebetulan memang lamanya nungguin body ini semua datang ya kan, datangnya dari luar daerah nih si owner belinya. Untuk mesinnya sih masih banyak banget yang jual karena persamaannya masih sama dengan Jupiter baru atau Jupiter lama atau nggak Vega R dan keluarga lainnya kayak gitu Sobat Nutens. Nah, jadi segitu tuh Sobat Nutens, biaya yang dihabiskan untuk ngebangun satu motor Jupiter Z Cashwheel ini yang tahun 2005 ini. Padahal ini motor belum total di restornya, kata ownernya masih banyak yang akan mau diganti, contoh kayak plastik kasar hitamnya, speedonya, holder kanan, master rem, sampai dengan knalpot dan lain-lain nih. Nah, untuk Sobat Nutens semua gimana? Kira-kira tertarik nggak nih untuk ngebangun Jupiter Z Cashwheel warna orange tahun 2005 ini? Mungkin untuk Sobat semua suka dengan motor ini, punya duit buat ngebangun ini, cuman harus dipikirin lagi nih. Tahu nggak buat beli part atau body atau strippingnya nih di mana? Soalnya kata ownernya memang cukup sulit nih. Jadi untuk Sobat Nuten memang kalau misalkan yang pengen ngebangun Jupiter Z Cashwheel ini, mungkin kalian bisa langsung komen aja di kolom YouTube Nuten. Nanti mungkin bisa kita bantu untuk ngasih tahu mau belinya di mana kayak gitu. Bang, beli motornya di mana, Bang? Kata ownernya ini beli motornya di daerah Tomang nih Mo. Emang dijual di Tomang, ada dealernya? Nggak ada, jadi mau panjang apa mau diceritain nih? Gue tadi diceritain sama ownernya sih percaya nggak percaya Mo ya gitu. Kata ownernya ini ngambil motor ini sama saudaranya sendiri dengan harga 3 juta aja kondisi pajak hidup walaupun kalengnya mepet. Kayak gitu. Dia beli sama saudaranya sendiri dari baru, ini saudaranya punya, tapi sikonnya bobrok. Kondisi bodinya udah KW semua.
strippingnya udah KW semua, mesinnya hancur-hancuran, tromol belakangnya juga kata ownernya udah oblak. Jadi hitungannya beneran bahan karena motor ini pada saat diambil udah nyinding, nyender dinding. Nggak pernah dipakai, disenderin triplek. Nah, kayak gitu. Kasihan nih motor nasibnya. Tapi sekarang nih motor udah nyala walaupun masih butuh beberapa touch up lagi di bagian mesinnya lah karena kata ownernya pelan-pelan aja. Kalau langsung bener nggak seru, ntar ujung-ujungnya bosen dijual deh kayak gitu. Tapi kalau pelan-pelan ada chemistry sendiri nih kata ownernya sama si motor ini kayak gitu. Dilepas berapa? Lepas berapa? Waduh, kalau itu kita nggak tahu nih Sobat Tutens. Mungkin nanti tapi kan nggak mungkin dijual ya, soalnya ownernya masih sayang banget sama motor ini. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti ownernya mau jual, mungkin bisa kita posting tipis-tipis di Instagram Nuten kali ya. Siapa tahu teman-teman Nuten semua ada yang tertarik kepengen punya motor ini dan yang kepengennya tuh udah terima jadi aja. Jadi nggak pusing-pusing lagi buat ngebangun, bolak-balik bengkel. Taunya tinggal pakai aja, kayak gitu. Nah, Sobat Tutens, mungkin sekian dulu nih untuk segmen nge-review motor Jupiter Z yang kali ini. Di segmen berikutnya udah ada yang nungguin lagi nih. Motornya itu cukup ciamik dan udah full restorasi dan juga dimodifikasi. Mungkin modifikasinya ya masih pas kantong atau low budget buat Sobat Nuten nih. Jadi tunggu aja motornya apa. Dan gue Pape dari Nutens, izin cabut. Thank you.